يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha memiliki segalanya, sehingga segala sesuatu pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang 3 kelompok orang yang doanya mustajab. Yang pertama adalah orang yang doanya mustajab adalah da'watul maqlum, orang yang dizalimi, karena tidak ada perantara dan hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita di dalam hidup ini menzalimi orang lain, baik di dalam sikap kita, lisan kita, bahkan di dalam cara bermuamalah kita. Di zaman sekarang banyak orang yang mungkin tidak menzalimi orang lain dengan lisannya, dengan sikapnya, tetapi dengan cara bermuamalahnya dia zalimi orang lain. Dan ini sering terjadi di dalam dunia perdagangan. Ketika ada seorang menjual makanan siap saji, makanan beku misalkan, kawannya pun berjualan hal yang serupa. Karena dirasa ini sebagai kompetitor, kemudian dia merasa bahwa dia punya modal yang besar, sehingga di awal dia menjual di bawah harga modal, sehingga kompetitornya ini terjatuh merugi besar karena tidak ada barangnya yang laku. Ketika nanti dia sudah memonopoli pasar tersebut, barulah dia menaikkan harga. Ini pada hakikatnya adalah bukan kepintaran dari sistem perdagangan, tetapi kezaliman kepada saudara. Kita tidak boleh sembarangan di dalam menjual barang, menyebabkan ada pihak lain yang merasa dizalimi. Ya, jadi hati-hati dari berbuat kezaliman, karena tidak ada hijab di antara dia dan Allah. Begitupun seorang suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Hati-hati, jangan sampai kita menzalimi siapapun, karena tidak ada perantara, tidak ada hijab di antara orang yang dizalimi dengan Allah
musafir, doa orang yang safar. Maka jika kita sering bepergian menempuh jarak safar, manfaatkan momentum itu untuk banyak berdoa, karena doanya mustajab, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan perjalanan safar ke luar kota, perbanyak doa, itu adalah waktu yang mustajab. Dan di antara orang yang doanya itu tidak akan tertolak adalah da'watul walid liwaladi, doa orang tua kepada anaknya. Ini adalah doa yang mustajab. Maka orang tua doakanlah kebaikan untuk anak. Kadang-kala banyak orang tua yang di saat momentum kesal itu mendoakan justru keburukan bagi anaknya, dan ini bisa berdampak negatif karena doa orang tua ini doa yang diijabah. Sekesal apapun kita kepada anak atas kenakalannya, maka jangan pernah mendoakan keburukan untuk dia. Lihat Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Sudah lebih dari 40 tahun beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Salah satu sebab kenapa beliau bisa menjadi imam di Masjidil Haram adalah doa dari ibunya beliau. Ibunya dulu ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais sedang usia kecil, masih kecil, itu kalau mengesahkan ibunya akan mendoakan semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah berkenaan dengan doa orang tua kepada anak itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang disampaikan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari menukilkan sebuah hadis yang mana hadis tersebut berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama mauludun minan nas fi mahdi illa Isa bin Maryam wa sahibu Jurayj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bayi yang baru dilahirkan yang masih dalam buayan yang dapat berbicara kecuali dua. Yang pertama adalah Nabi Isa putra Maryam, dan yang kedua adalah bayi yang terdapat di dalam kisahnya Jurayj, sahibu Jurayj. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, wa ma Jurayj?" Wahai Nabi Allah, siapa itu Jurayj? Bagaimana kisahnya? Maka Nabi SAW pun menjelaskan tentang kisah Jurayj ini. Nabi SAW mengatakan, "Fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atillah." Jurayj itu adalah sosok seseorang yang taat di dalam beribadah, yang dia memiliki tempat ibadah khusus yang orang menyebutnya saumah. Saumah ini tempat ibadah khusus, seperti kalau di zaman kita mushola. Kisah ini terjadi sebelum zamannya Nabi, tapi Nabi sampaikan atas pengetahuan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi menyebutkan ada seseorang bernama Jurayj, dia punya tempat ibadah dan dia fokus ibadah di sana, di saumah yang dia miliki. Dan saumah ini terbuat dari tanah, jadi sederhana sekali. Kemudian disebutkan bahwa ada penggembala sapi. Secara makna Nabi menyebutkan ada penggembala sapi yang dekat tempat ibadahnya Jurayj ini melakukan perzinahan dengan seorang wanita. Selang beberapa lama datanglah ibunya Jurayj memanggil Jurayj, "Ya Jurayj." Dan Jurayj saat itu sedang dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang sholat dengan tata cara kaifiyah yang tentunya berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Ketika Jurayj sedang sholat, dipanggil oleh ibunya, "Ya Jurayj." Kemudian Jurayj bimbang, "Ummi wa sholati," antara dua ini, ibuku dan sholatku. Saat itu
Juraij memutuskan untuk melanjutkan sholatnya, tidak memenuhi panggilan ibunya. Fasarafat bihi tsaniyah, kemudian ibunya memanggil dengan suara yang keras untuk kedua kalinya, ya Juraij. Juraij pun bimbang, ummi wa sholati, ibuku dan sholatku. Akhirnya beliau lebih memilih untuk melanjutkan sholat. Wasarafat bihi tsalitsah, memanggil untuk ketiga kalinya, ya Juraij, wahai Juraij. Kemudian dia pun bimbang dan mengatakan ummi wa sholati dalam dirinya, dia tetap melanjutkan sholat. Maka ibunya saat itu marah karena Juraij tidak mau memenuhi panggilan ibunya. Kemudian saking emosi ibunya mendoakan sesuatu kepada Juraij. Kata ibunya, ma aula amatakallah hatta tanzura fi wajhil mumisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkanmu kecuali engkau telah melihat wajah para wanita pezina. Saking marahnya, rajin ibadah sampai tidak mau memenuhi panggilan ibumu. Semoga Allah tidak mewafatkanmu kecuali engkau telah melihat wajah para pezina. Selang berapa lama berlalu, dalam jangka waktu yang cukup lama, wanita yang tadinya melakukan perzinahan dengan penggembala sapi di dekat tempat ibadah Juraij tersebut ternyata melahirkan bayi. Kemudian sampailah berita ini kepada raja, dan raja bertanya, bayi siapa ini? Maka wanita tersebut menjawab, ini adalah bayinya Juraij, anak daripada Juraij. Maka raja bertanya, Juraij sahibu saumah, Juraij yang dikenal rajin ibadah, yang berada di tempat ibadahnya, tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya tersebut. Wanita tersebut mengatakan iya. Maka raja mengatakan, ambillah Juraij, hancurkan tempat ibadahnya, dan giringlah dia ke tempatku. Maka saat itu pasukannya pun datang ke tempat ibadah Juraij, dihancurkan tempat ibadah tersebut, kemudian diikat tangannya di leher Juraij. Kemudian dia diarak, dalam tanda kutip dianggap sebagai pelaku zina. Diarak, dan saat proses pengarakan tersebut menuju tempat raja, Juraij melalui tempat prostitusi, tempat para wanita pezina berada. Kemudian secara tidak sengaja tentunya dia melihat para wanita tersebut. Maka dia pun tersenyum dalam diri. Dia tersenyum di dalam dirinya. Hingga sampailah dia berjumpa dengan raja, dan raja menanyakan, engkau telah melakukan perzinahan dan engkau telah menyebabkan wanita tersebut melahirkan anak. Maka Juraij pun bertanya, apakah itu anakku? Wanita tersebut mengatakan, iya. Juraij tidak merasa melakukan perzinahan. Maka Juraij meminta untuk dipertemukan dengan bayi anak dari wanita itu. Kemudian karena Juraij adalah orang yang rajin ibadah, dia pun bertanya kepada bayi itu, karena nggak ada jalan lain. Zaman dulu tidak ada tes DNA, CCTV, saksi pun nggak ada. Maka apa yang dilakukan oleh Juraij? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertanya kepada bayi tersebut, man abuka, siapa ayahmu? Atas izin Allah, bayi tersebut berkata dan menjawab, ra'il baqar, ayahku adalah si penggembala sapi. Maka saat itu raja melihat sesuatu yang luar biasa, dan semua menyadari ini kalau bukan sesuatu yang benar, gak mungkin bayi ini dapat berbicara. Kemudian raja pun menawarkan kepada Juraij untuk menjadikan saumah yang dihancurkan tempat ibadah itu dibangun kembali. Ana ja'aluha min dhahab, apakah engkau ingin aku bangunkan kembali saumah tersebut dari emas? Juraij menolak. Lah. Min fiddah, dari perak. Juraij mengatakan lah. Kemudian ditanya lagi, bagaimana cara kami menggantinya? Maka Juraij mengatakan, rudduha kama kanat, kembalikan dia seperti semula, bangunkan saja dari tanah seperti sedia kala. Kemudian raja bertanya, kenapa engkau tadi kami dengar kau tersenyum? Ya.
Apa yang kau senyumkan gitu? Kendala apa? Ada apa? Masalah apa? Perkara apa yang kau jadi tersenyum? Orang itu kena tuduhan, musibah, fitnah, kan rata-rata bersedih gitu. Ini kok kenapa engkau tersenyum? Beliau mengatakan, aku menyadari adrakatni da'watul ummi, telah sampai, telah diijabah doa dari ibuku, kata beliau. Makanya beliau tersenyum. Jadi doa ibunya hampir 1 tahun silam yang mendoakan agar Jurayj tidak wafat kecuali telah melihat para wanita pezina, Allah Subhanahu wa taala ijabah doa tersebut. Ini luar biasa, menandakan kepada kita ya ikhwah sebagai orang tua jangan sembarangan mendoakan keburukan. Kadang ada orang tua yang kesal kepada anaknya, dia doakan keburukan, semoga sengsara dunia akhirat, anak enggak tahu diri, enggak akan lulus kamu enggak akan berhasil. Hati-hati. Gak akan dapat jodoh, nolak terus ya, selamanya kamu gak akan dapat jodoh. Benar? Sampai 60-70 tahun gak berjodoh-jodoh. Mungkin itu adalah doa dari orang tua. Maka jangan pernah asal dalam mendoakan untuk anak. Dan dari kisah Jurayj ini kita dapat mengambil banyak pelajaran sebetulnya. Di antaranya adalah orang yang berilmu dalam beribadah itu lebih baik dari sebatas beribadah tanpa. Harusnya ketika mendengarkan panggilan ibunya di dalam syariat Islam, jika seseorang sedang melaksanakan ibadah yang bersifat wajib, dia sedang sholat wajib, kemudian orang tuanya memanggil, maka dia harus mempersingkat sholatnya. Misalkan kita sedang sholat, terlambat ke masjid, sholat di rumah, atau yang wanita sedang sholat di rumah, sedang sholat wajib, baru membaca awal surat An-Naba, amma yatasaalun, kemudian mendengar ayah atau ibunya memanggil, ya fulana atau ya fulan, maka yang afdal bagi dia mempersingkat bacaan sholatnya. Artinya dia takbir, kemudian rakaat duanya pilih surat-surat yang pendek untuk segera memenuhi panggilan orang tuanya. Jangan beres An-Naba ditambah Yasin ditambah yang lainnya. Jangan ya. Biar disebut tuh ini rajin anak saya, enggak. Jadi pendekkan, penuhi panggilan orang tua. Kalau sedang sholat sunnah, batalkan sholatnya. Jadi jika sedang sholat sunnah dipanggil oleh orang tua, batalkan sholatnya, kemudian menghadap orang tua. Bayangkan bagaimana Islam memuliakan orang tua. Nah, andaikan ibadah yang rajin tersebut disertai dengan ilmu, tentunya tidak akan mendatangkan kemurkaan bagi orang tuanya Jurayj. Kemudian juga hikmah yang dapat kita petik dari kisah Jurayj ini adalah bagaimana pentingnya orang tua menjaga lisannya dalam mendoakan bagi anak. Jangan sampai doa keburukan. Untung doanya hanya melihat wanita pezina, bukan didoakan melakukan berzina. Untung sebatas hal tersebut. Maka orang tua harus dapat menjaga lisan. Kemudian juga hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah ternyata yang namanya karamah itu ada. Karamah bukan mukjizat. Mukjizat untuk para nabi. Karamah untuk orang-orang yang soleh itu ada tidak? Ada. Dan Jurayj melakukan hal tersebut. Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bayi itu untuk berbicara. Ini karamah. Khariqul adah, sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan, bayi itu nggak bisa ngomong. Tetapi ingat, karamah ini bukan datang kapan orangnya mau, tapi kapan Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kan nggak juga Jurayj beres dari situ langsung buka tempat praktek, nggak juga. Karena memang ya karamahnya hanya saat itu beliau meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan keluar agar terbebas dari tuduhan. Dan juga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Jurayj tidak bersandar kepada manusia. Dia tak mohon-mohon ke raja, saya tak melakukan itu, maafkan saya. Dia tahu bahwa yang bisa menolong dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sandarkan kepada Allah selamat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Jurayj ini pengalaman yang sangat kisah yang sangat luar biasa. Dan ini adalah kisah nyata karena keluar dari lisan Nabi SAW.
terdapat di dalam juga diriwayatkan juga selain oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, kisah daripada Jurayj. Ada yang baru dengar kisah Jurayj ini? Coba yang baru pertama dengar siapa? Banyak juga ya, tapi banyak juga yang sudah pernah dengar. Banyak ya. Jadi kisah Jurayj ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata selain Nabi Isa ada bayi juga yang bisa berbicara. Bayi yang bisa berbicara. Semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya kenapa saya sampaikan kisah Jurayj ini menjadi perhatian bagi kita orang tua untuk lebih berhati-hati menjaga lisan. Jangan sampai mendoakan keburukan bagi anak. Sekesal apapun, semarah apapun, doakanlah kebaikan untuk mereka. Ya, doakanlah kebaikan untuk mereka. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Dan kita sekarang masuk dalam subbab ke-15 ya, yang mana diberi judul oleh beliau Al-Insanu Bainal Jabri wal Ikhtiyar. Manusia di antara al-jabr wal ikhtiyar. Al-jabr ini adalah, ikhtiar ini kan pilihan, dan jabr ini pemaksaan. Manusia di antara pemaksaan dan pilihan. Masalah dalam bahasa Indonesia takdir dan pilihan. Takdir dan kehendak. Ya, antara pemaksaan dan pilihan. Karena ini berbicara tentang takdir. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, bab ini akan menjelaskan kepada kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana kebatilan konsep orang yang memiliki pemahaman Jabriyah, bahwa dia tidak berkehendak atas segala sesuatu, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pelaku pencurian di zaman Umar bin Khattab, yang dia ketika akan dipotong tangannya mengatakan bahwa saya mencuri ini karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman ini adalah pemahaman yang menyimpang, pemahaman Jabriyah. Nah, bab ini atau subbab ini akan membahas kenapa akal dan logika mereka di dalam berakidah ini salah dan menyimpang. Cluenya di mana gitu? Kliknya di mana? Biar kita semakin paham kenapa kita harus katakan prinsip ini salah. Prinsip ini keliru. Harus kita pahami agar kita tidak tergelincir ke dalam pemahaman serupa seperti mereka, hanya karena ketika kita membaca 1-2 dalil tidak memahami sebagaimana pemahaman para salaful ummah. Kenapa kita penting sekali dari awal, dari semenjak kajian pertama kita katakan bahwa memahami Al-Quran dan hadis itu nggak bisa seenak diri kita saja. Harus memahami dalil itu sesuai pemahaman salaful ummah. Kenapa? Agar kita tidak tergelincir. Karena semenyimpang-menyimpangnya aliran, semuanya pakai dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya yang menjadi sebab ketergelinciran mereka adalah memahaminya sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, ini akan dibahas di sini tentang perkara takdir. Belum lepas dari perkara takdir, ya, tentang akidah yang sangat menjadi pondasi dasar dalam hidup kita. Di sini beliau menyebutkan al-juhalu billahi wa asma'ihi wa sifatihi al-mu'attiluna li haqa'iqiha yubaghiduna Allah ila khalqihi. Orang-orang yang jahil dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang berusaha mengosongkan makna dari asma dan sifat tersebut, yubaghiduna Allah ila khalqihi, menjadikan atau menanamkan kebencian terhadap Allah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqauna 'alaihim tariqa mahabbati, mereka menjadi pemutus jalan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawaddudi ilaihi bi ta'atihi, dan memutus jalan ketaatan seorang hamba kepada Allah min haitsu la ya'lam,
tanpa mereka sadari. Jadi kata beliau, orang-orang yang tidak memahami tentang asma dan sifat dengan pemahaman yang benar, yang akhirnya mereka menyampaikan pemahaman mereka yang keliru ini dapat menyebabkan makhluk hamba itu benci kepada Allah sebagai Sang Pencipta, menjadikan hamba tidak lagi mencintai Allah, menjadikan hamba tidak mau lagi melakukan ketaatan kepada Allah. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Jadi efek dari keyakinan mereka itu bisa membuat orang itu tidak mencintai Allah, bisa membuat orang lari dari ketaatan, dan bisa membuat orang itu benci terhadap Sang Pencipta. Kenapa bisa seperti itu? Akan dijelaskan oleh beliau. Wa nahnu nadhkuru min dzalika amthilatan tahtadi 'alaiha, dan kita akan menyebutkan misal-misal, kata beliau, yang menunjukkan kepada hal tersebut. Faminha, di antaranya, annahum yuqirruna fi nufusi ad-du'afa anna Allah subhanahu la tanfa'u ma'ahu ta'ah wa in tala zamanuha wa balagha al-'abdu wa ata bi zahirihi wa batinihi wa anna al-'abda laysa 'ala thiqatin wa la amnin min makrihi bal sya'nuhu subhanahu an ya'khudha al-muqi'a al-muttaqi min al-mihrab ila al-mahfur wa min at-tawhid wal masbahati ila asy-syirki wal mizmar wa yuqallibu qalbahu min al-iman al-khalis ila al-kufri. Kata beliau, mereka menanamkan, orang-orang yang punya keyakinan Jabriyah, bahwa mereka itu dipaksa untuk melakukan segalanya. Orang-orang tersebut menanamkan di hati dan di dalam jiwa orang-orang yang memiliki lemah keimanan bahwasanya tidak bermanfaat ketaatan mereka walaupun mereka beribadah kepada Allah dengan ketaatan tersebut, dengan ibadah yang luar biasa di waktu yang lama secara zahir ataupun batin. Dan seorang hamba tidak memiliki kepercayaan dan tidak merasa aman atas makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bahkan kata keyakinan mereka itu menanamkan di dalam jiwa orang-orang yang lemah keimanannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja tiba-tiba menjadikan orang yang taat dan bertakwa, yang tadinya beribadah di mihrab, berubah dengan seketika berada di tempat-tempat wanita malam, tempat yang banyak kefasadan di sana. Dan mereka menanamkan di dalam diri orang-orang yang lemah keimanan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merubah dengan seketika orang yang mentauhidkan Allah, yang bertasbih dan berzikir kepada Allah, berubah menjadi berbuat kesyirikan dan bukan sibuk dengan tasbih melainkan sibuk dengan seruling, dengan alat-alat musik, dan merubah hati mereka dari keimanan yang murni menjadi kekufuran. Hal ini akidah Jabriyah yang menganggap bahwa mereka itu dipaksa melakukan segalanya, bukan mereka memiliki kehendak atau keinginan, tidak ada pilihan bagi mereka, tapi dipaksa melakukan. Sama saja seakan-akan mereka menanamkan di dalam diri orang-orang yang beriman bahwasanya mau setaat apapun seseorang, selama apapun dia beribadah, kalau Allah tiba-tiba pindahkan dia berada dalam kekufuran, dalam kemaksiatan, dalam penyimpangan, itu harus mereka yakini. Mereka menanamkan ke dalam diri orang-orang yang lemah keimanannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa merubah secara tiba-tiba tanpa ada sebab musabab seseorang yang tadinya beriman tiba-tiba langsung melakukan kekufuran. Ini yang berusaha ditanamkan secara tidak langsung oleh orang-orang yang memiliki pemahaman Jabriyah, yang merasa bahwa manusia itu terpaksa melakukan sesuatu.
Saya tadinya taat sama Allah aja dirubah jadi maksiat. Saya tadinya beriman sama Allah saja dirubah jadi apa? Jadi melakukan kemaksiatan. Jadi di sana akan muncul persepsi dalam diri hamba, mau ibadah selama apapun bisa tiba-tiba dirubah. Mau taat selama apapun bisa tiba-tiba berpaling kok. Mau tauhid setauhid apapun bisa tiba-tiba melakukan kesyirikan. Ini yang mereka tanamkan dalam diri hati orang-orang yang lemah imanannya. Wa yarmuna fi dzalika atharan sahihatan lam yafhamuha. Mereka untuk mendukung pemahamannya ini, mereka menyebutkan athar-athar, napak tilas dari zaman salafus saleh yang sahih sebenarnya napak tilasnya, tapi tidak mereka pahami hakikatnya. Salah memahami hakikatnya. Wa batilatan lam yaqulha al-ma'sum. Dan pemahaman ini adalah pemahaman yang batil yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum dari segala kesalahan. Wa yazumuna anna hadha haqiqat tauhid, dan mereka mengklaim bahwa inilah tauhid yang sebenarnya dengan pemahaman mereka yang keliru. Di antara yang mereka jadikan dalil adalah mereka menyampaikan firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya atas apa yang Allah lakukan, tetapi yang akan ditanya itu manusia. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kok bisa saya ini tiba-tiba dirubah tanpa ada pilihan dari saya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mereka akan berdalil dengan dalil ini. Yang pertama, Allah tidak akan ditanya atas apa yang dilakukan, yang akan ditanya itu adalah manusia. Salah memahami dalil ini. Tapi mereka jadikan dalil untuk mendukung pemahaman keliru mereka yang menyatakan bahwa manusia ini dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak diberikan pilihan dan kehendak. Dan mereka biasanya akan membacakan firman Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidak ada yang aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Mereka tidak mengetahui bahwa makrullah ini adalah sifat muqabalah. Sifat muqabalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat kemakaran kecuali sebagai bentuk balasan atas makar orang lain. Sehingga sifat makar ini bukan sifat yang negatif yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sifat muqabalah. Dia nggak bisa berdiri sendiri kita katakan Allah berbuat makar secara umum. Enggak. Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan tersebut sebagai balasan atas perbuatan makar manusia. Dan mereka memahaminya secara sebelah saja. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat apa? Maka tidak ada yang merasa aman. Jadi kalau ada tiba-tiba dirubah dari ketaatan menjadi kemaksiatan, dari tauhid kepada kesyirikan, ini adalah maka Allah Subhanahu wa taala yadzulillah. Ini mereka berdalil dari apa? Dari Al-Qur'an. Berdalil dari Al-Qur'an. Tetapi dengan pemahaman mereka yang keliru. Kemudian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan di antara seseorang dengan hatinya. Maka Syekh di sini menyebutkan, wa yuqimuna iblisa hujjatan lahum ala hadhihi al-ma'rifah wa annahu kana tawusan malaika wa annahu lam yatruk fis sama'i raqatan wa la fil ardi buqatan illa wa lahu fiha sajdatan aw rak'ah. Lakin jana 'alayhi janil qadar wa sata 'alayhi al-hukm fa qalaba 'aynahu tayyibah ja'alaha akhbatha syai' hatta qala ba'du 'arifin. Mereka juga berdalil dengan kisah iblis. Walaupun kisah ini ada pertentangan di dalamnya, mereka berdalil bahwa iblis saja itu adalah sosok yang paling taat yang ditempatkan di dalam surga. Sampai disebutkan secara ibadah itu seperti malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika dikatakan kepada seluruh malaikat sujudlah, sujud semua malaikat kecuali iblis. Di sini iblis disebut seakan-akan bagian dari malaikat. Itu bukan karena jenisnya, karena dia diciptakan dari api, malaikat dari cahaya, tetapi karena ketaatannya.
Nah mereka mengklaim ini. Iblis saja yang tadinya sosok yang sangat taat, bahkan dimasukkan dalam jenis malaikat dalam ketaatannya, ditempatkan di tempat terbaik, ada di dalam surga, taat luar biasa. Dengan seketika yang dia sujud ruku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena datangnya takdir yang dipaksakan kepadanya, tiba-tiba berubah dari kebaikan menjadi keburukan. Bayangkan nih, mereka berdalil dengan hal tersebut. Berdalil dengan hal tersebut. Hatta qala ba'du arifin, sampai orang-orang yang menjadi para arifin di antara mereka, orang-orang yang ahli ma'rifah di antara mereka, sampai mengatakan apa? Orang-orang Jabriyah ini, innaka yanbaghi an takhafa Allah kama takhaful asad alladhi yatibu 'alayka bighairi jurmin minka wa la dhanbin ataitahu ilayhi. Sesungguhnya engkau harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti takutnya seseorang kepada singa yang bisa saja melukainya tiba-tiba tanpa orang tersebut melakukan kejahatan atau dosa yang dilakukan. Ini tuduhan yang sangat keji, ya, sesuatu yang sangat di luar adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang orang melihara singa, baik dirawat, tiba-tiba aja nyerang dia tanpa ada sebab apa? Tanpa ada sebab. Ini adalah tuduhan yang keji, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang merupakan binatang buas. Wa yahtajjuna biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Sesungguhnya kalian tidaklah mengamalkan amalan penduduk surga sampai di antara kalian dan surga itu tinggal satu hasta. Kemudian apa? Telah mendahului apa? Kitab, takdir, maka mengakukan amalan penduduk neraka, masuklah ke dalam neraka. Ini dijadikan dalil oleh mereka. Kata saya juga apa? Orang bisa tiba-tiba berubah, dari tadinya ahli surga jadi ahli neraka, padahal tinggal satu hasta. Mereka berdalil juga dengan hadis Nabi ini. Wa yarawna anna ba'd as-salaf akbarul kabair amnu min makrillah wal qanut min rahmatillah. Dan mereka juga meriwayatkan ucapan sebagian dari para salaful ummah bahwa dosa yang paling besar adalah di saat seseorang merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Ini yang disampaikan semua dalil-dalil yang jadi apa? Syubhat. Makanya Pak, Ibu, penting sekali kita ketika mendengar syubhat-syubhat sesuatu. Ini kan dari pemahaman Jabriyah, dalilnya ini yang jadi syubhat. Jadi setiap kelompok yang menyimpang itu pasti punya dalil. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Tapi pemahaman mereka yang keliru dalam memahami dalil. Bayangkan kelompok Jabriyah saja yang orang yakini penyimpangannya punya dalil yang begitu banyak yang mereka jadikan hujah untuk mendukung pemahaman mereka. Apalagi yang tipis-tipis, pastinya hujahnya jauh lebih banyak. Tetapi harus dilihat pemahaman siapa yang mereka ungkapkan dari memahami dalil tersebut. Nah ini syubhat namanya. Ini kalau nggak tidak dijelaskan bantahannya akan jadi syubhat di benak kita. Pulang, kalau udah kita tutup kajian sampai di sini, pulang, oh iya juga, benar juga sih. Ya, kita akan berbicara dengan diri kita sendiri. Buat apa? Saya beramal tiba-tiba berubah. Akan muncul hal tersebut. Maka harus dituntaskan pembahasan. Wa dzakara al-Imam Ahmad bin Hanbal an 'Aun bin Abdillah anna ghayrahu annahu sami'a rajulan yad'u Allahumma la tu'minni makra. Dan disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya 'Aun bin Abdillah atau selainnya bahwasanya dan disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dari 'Aun bin Abdillah dan selainnya bahwasanya beliau mendengar seseorang berdoa, Allahumma la tu'minni makra, ya Allah jangan engkau amankan aku dari makarmu. Fa ankara dzalik, diingkari doa tersebut, salah doanya.
Harusnya dirubah apa? Allahumma la taj'alni mimman ya'manu makra. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang merasa aman atas makarmu. Yang merasa aman atas makarmu. Diminta untuk merubah bentuk doanya. Wa banu 'ala 'ala aslihi min batil wa huwa inkarul hikmah wat ta'lil wal asbab. Baik. Pemahaman mereka ini keliru. Apa sebab kekeliruan pemahaman mereka ini akan dibahas. Wa banu 'ala aslihi min batil. Mereka membangun keyakinan mereka itu atas fondasi dasar yang batil, yang salah. Apa itu? Wa huwa inkarul hikmah wat ta'lil wal asbab wa anna Allah la yaf'alu li hikmatin wala bisababin. Mereka mengingkari hikmah, alasan, sebab dari apa yang Allah takdirkan. Dan mereka seakan-akan meyakini bahwasanya Allah tidak melakukan sesuatu karena ada hikmah atau dikarenakan sebab. Ini fondasi mereka yang salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat makar kepada seseorang karena perbuatan makar dia sebagai balasan. Dia tidak memahami tentang sebab itu. Atau dia tidak memahami tentang adanya hikmah, mengingkari adanya hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengingkari akan adanya alasan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang tersebut untuk berbuat kekufuran, karena apa? Karena dirinya berpaling dari hidayah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang untuk melakukan keburukan? Karena dirinya memilih jalur keburukan daripada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melakukan sesuatu ada hikmahnya, ada alasannya, dan juga ada sebabnya. Dan ini yang diingkari oleh kelompok Jabriyah. Mereka hanya melihat hasil, tidak melihat sebab. Mereka hanya melihat hasil, tidak melihat alasan. Ibaratnya nih Pak, untuk mendekatkan pemahaman, yang dilihat tuh ada ayah mukul anaknya. Dia nggak tahu kenapa anaknya dipukul. Oh, anaknya dipukul karena dia tidak mau sholat. Anaknya dipukul karena dia mencuri. Anaknya dipukul karena dia berkata kasar. Nah, oleh kelompok Jabriyah sebab ini dihilangkan. Dia hanya melihat anak tuh bisa tiba-tiba buat apa jadi anak rajin, sama bapakmu bisa tiba-tiba dipukul. Sebab kenapa dipukul ini tidak disebutkan oleh kelompok Jabriyah. Ini kekeliruan mereka. Ya kan? Bayangkan jika pada sosok ayah saja disematkan hal tersebut, dia bisa tiba-tiba memukul tanpa sebab, akan timbul image negatif kepada ayah itu kan? Ini gila berarti dia tiba-tiba mukul anaknya, ya kan? Tapi kalau diberitahukan sebab, orang paham, oh iya, mencuri mungkin kesal sama ayahnya dipukul. Yang penting pukulannya bukan pukulan azab, pukulan peringatan untuk dia. Oh, ada guru marahin muridnya, yang dilihat itu, sehingga murid itu ditanamkan dalam diri mereka, buat apa jadi murid yang rajin? Gurumu tuh bisa tiba-tiba marah. Ini aneh. Jika kita sematkan sifat itu saja kepada makhluk, itu aib bagi makhluk. Orang baik kok tiba-tiba dimarahi, orang baik kok tiba-tiba dipukul, orang baik kok tiba-tiba dicaci. Jika itu ada pada makhluk saja, kita stres itu makhluk tuh pasti. Orang sakit itu makhluk, ya kan? Dan kalau itu ditanamkan kepada murid, si murid nggak akan ada yang mau rajin. Kenapa? Percuma Pak, saya rajin juga nggak naik. Malah yang nilainya, yang ujiannya nggak bisa jawab, dia jadikan ranking 1. Mungkin nggak kira-kira sifat ini ada pada makhluk? Ada guru di dalam kelas, dia kasih ujian ke murid. Kemudian yang nilainya bagus tidak dinaikkan, yang nilainya paling buruk jadi juara satu kelas. Mungkin gak ada guru yang seperti ini? Kalau ada guru yang seperti ini, kita bilang apa? Stres nih guru, mungkin sakit, ada gangguan kejiwaan. Betul tidak? Betul. Sifat ini gak mungkin kita sematkan kepada manusia. Tapi kenapa mereka berani menyematkan sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka berani mengatakan bahwa percuma Anda taat juga lama-lama, kalau Allah sudah takdirkan masuk neraka akan masuk neraka. Seakan-akan tidak ada yang namanya sebab, tidak ada yang namanya alasan.
dari perubahan sikap si hamba ini. Seakan-akan semua dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman yang menyimpang dari mereka. Karena apa? Karena poin dasarnya ini, mereka mengingkari alasan, sebab, dan hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat. Kalau kita sebagai Ahlussunnah, kita lihat sebabnya. Ketika ada guru yang tidak menaikkan anak murid didiknya, tidak naikkan kelas, kita sebagai Ahlussunnah akan lihat sebabnya. Oh, dia tidak belajar, tidak ikut ujian, ujiannya buruk, nggak pas untuk naik, belum punya kemampuan untuk naik kelas. Seperti itu kalau Ahlussunnah melihat masalah. Dia lihat bahwa seseorang itu ketika mengalami perubahan dari tauhid kepada kesyirikan, nggak mungkin Allah menzalimi dia. Ini pasti karena sebab yang dilakukan oleh siapa? Oleh si hamba sendiri. Nah, Jabriyah menafikan sebab dan alasan tersebut. Mereka ingkari. Itu titik kekeliruan mereka. Itu titik kekeliruan mereka. Wa inna ma yaf'alu bi masyiatin mujarradatin min al-hikmati wat ta'lili was sabab. Mereka itu meyakini bahwa Allah melakukan sesuatu itu karena kehendak Allah saja, terlepas dari hikmah, alasan dan sebab. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Fala yaf'alu li syai'in wala bi syai'. Seakan-akan Allah itu tidak melakukan sesuatu untuk sesuatu dan karena sesuatu. Udah aja Allah pengen langsung dikehendak, Allah berkehendak jadi tanpa ada sebab dan alasan. Wa annahu yajuzu alaihi an yu'adziba ahla ta'atihi ashadda al-'adab wa yun'ima a'da'ahu wa ahla ma'siyatihi bi jazil ath-thawab wa anna al-amra binisbati ilayhi sawa' wa la yu'lamu imtina'u dhalika illa bi khabarin min as-sadiqi annahu la yaf'alu. Sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang mau menghendaki seseorang tiba-tiba berubah, Allah Maha berkehendak tidak? Maha berkehendak. Tetapi hal ini telah disampaikan oleh Nabi, enggak mungkin terjadi karena Allah tidak mungkin menzalimi siapa? Tidak mungkin menzalimi hamba-Nya. Tidak mungkin menzalimi hamba. Allah kalau mau merubah orang yang taat tiba-tiba maksiat atas kehendak Allah, ada yang bisa melarang tidak? Tidak. Tetapi hal ini mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Nabi telah menyampaikan hal tersebut. Allah berfirman dalam hadits qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan menjadikan di antara kalian hal tersebut diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat kezaliman. Kalau Allah berkehendak, tapi Allah nggak mungkin lakukan itu. Allah nggak mungkin berbuat apa? Kezaliman. Liwuqu'il khabari bi annahu la yakun la li annahu fi nafsihi batin wa dhulm fa inna dhulma fi nafsihi mustahil fa innahu ghayru mumkin bal huwa bi manzilati ja'l al-jism al-wahid fi makanin fi anin wahid wal jam'a bayna al-layli wan nahar fi sa'atin wahidah wa ja'ala syai'an mawjudan wa ma'luman ma'an fi inain wahid. Jadi enggak mungkin Allah itu berbuat kezaliman. Allah zat yang maha adil, enggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kezaliman. Kemustahilan ini sama saja seperti orang menganggap malam dan siang bisa berada dalam satu waktu, atau sesuatu yang ada dan gak ada berada dalam satu momentum. Sesuatu yang mustahil. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kezaliman. Mustahil. Seperti mustahilnya kita katakan ada dan tiada dalam satu waktu. Mustahilnya kita katakan siang dan malam dalam satu waktu. Mustahilnya kita katakan penggabungan antara satu tubuh di dalam dua tempat yang berbeda. Nggak mungkin fulan ada di masjid, ada di luar masjid, nggak mungkin. Ya, di sini ya di sana. Ya siang ya malam. Mustahil disebut siang, tapi malam disebut siang. Nggak mungkin. Kezaliman ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha adil. Fahadha haqiqatul zulm indahu. Ini adalah hakikat kezaliman pada diri mereka yang mereka fahami. Fa idza raja'a al-'alam ila nafsihi qala man la yastaqirru lahu amrun wa la yu'man lahu makrun kayfa yuthaqu bit-taqarrub ilayhi wa kayfa yu'awwalu 'ala ta'atihi wa ittiba'i awamirihi wa laysa lana siwa hadhihi al-muddati al-yasira. فإذا هاجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات وكنا مع ذلك على غير ثقة منه
an yaghliba 'alaina al-iman kufran wa at-tauhid syirkan wa at-ta'ata ma'siyatan wal birra fujuran wa yudima 'alaina al-uqubat kunna khasirina fid dunya wal akhirah. Maka kalau keyakinan Jabriyah ini yang difahami oleh manusia, maka orang-orang yang berakal dari manusia ini akan mengatakan apa? Dia akan mengatakan, bagaimana mungkin kita mendekatkan diri kepada zat yang tidak jelas hukumnya dan perkaranya, dan tidak akan kita merasa aman dari makarnya? Buat apa kita mendekatkan diri kepada zat yang seperti itu? Dan bagaimana kita bersandar di atas ketaatan dan mengikuti perintahnya, sedangkan usia kita ini terbatas, masa hidup kita? Buat apa capek-capek taat, capek-capek ikutin perintahnya, sedangkan masa waktu kita ini apa? Pendek. Jika di dunia ini kita tinggalkan kelezatan, kita tinggalkan syahwat, capek-capek dalam melaksanakan ibadah, di sisi lain kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa saja tiba-tiba capek-capek kita taat dirubah jadi kekufuran, capek-capek kita tauhid tiba-tiba dirubah jadi kesyirikan, taat jadi kemaksiatan, perbuatan baik jadi keburukan, kemudian mengekalkan kita dalam hukuman. Jadinya rugi dunia akhirat. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Ini kalau orang yang berakal dihadapkan dengan keyakinan Jabriyah, dia akan bertanya seperti itu dalam diri. Buat apa saya bersandar kepada yang gak saya merasa aman atas makarnya, yang tiba-tiba bisa merubah saya, yang bisa tiba-tiba menyiksa saya tanpa alasan? Udah di dunia ditinggalkan ketaatan, kelezatan, syahwat, di akhirat juga mendapatkan siksa. Untuk apa? Pasti akan bertanya seperti itu orang yang berakal, betul tidak? Betul, akan bertanya seperti itu. Ini pemahaman mereka aneh, keliru. Orang berakal akan bertanya seperti itu. فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخمر في نفوسهم صاروا إذا أمروا بالطاعة وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده معلمك إن كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصي ربما أقام لك حجة وعاقبك وإن كسرت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قربك وأكرمك فيودع بهذا القول قلب الصديق ما لا يثق بعده إلا وعيد المعلم على الإساءة ولا وعده على الإحسان. Dan jika keyakinan ini menetap di dalam diri seorang hamba dan meresap di dalam jiwa mereka, maka di saat mereka diperintahkan melakukan ketaatan, meninggalkan kelezatan dunia, ini sama saja seperti seorang anak yang dikatakan kepadanya, gurumu itu jika engkau berbuat kebaikan, melaksanakan tugas, berbuat kebaikan, beradab, nurut terhadap apa yang diperintahkan, bisa tiba-tiba menghukummu. Dan gurumu itu jika engkau malas, tidak mau belajar, meninggalkan apa yang diperintahkan, bisa tiba-tiba memuliakanmu dan mendekatkanmu. Maka di dalam pikiran si anak ini, dia tidak akan ada lagi yang namanya kepercayaan atas efek negatif di saat dia melanggar peraturan dan atas janji manis di saat dia berbuat kebaikan. Benar kan? Ini kata Syekh Ibnu Qayyim mengatakan bahwa begitu. Orang yang punya keyakinan seperti tadi, keyakinan Jabriyah ini, atau yang ditanamkan keyakinan Jabriyah, di saat diperintahkan melakukan ketaatan dan diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan, mereka itu akan berpikir, buat apa melakukan ketaatan? Belum jelas juga apakah dapat kebaikan, pahala apa tidak. Buat apa meninggalkan kemaksiatan? Belum jelas juga nanti dihukum apa enggak. Ya? Meninggalkan maksiat belum tentu dihukum, belum tentu apa? Belum tentu tidak dihukum, bisa saja saya dihukum. Mendingan saya maksiat. Ninggalin ketaatan belum tentu saya dihukum, mendingan saya tinggalkan. Melakukan ketaatan belum tentu dapat pahala. Kan orang yang berakal akan mikir seperti itu. Sama seperti
anak kecil kalau dibilang kepada mereka, nah kamu nanti sekolahnya ini gurumu, nah gurumu ini kalau kamu rajin beradab nurut sama dia, tiba-tiba kamu bisa dihukum sama dia, kamu bisa nggak naik kelas. Kalau kamu malas, kamu maksiat, kamu diperintahkan melawan, kamu bisa tiba-tiba dapat ranking 1 dan naik. Kira-kira si anak tuh ketika guru bilang, awas ya, kalau nanti tidak nurut bapak akan hukum, mau didengerin nggak? Kalau bilang, ayo kerjakan tugas, nanti bapak dapat nilai, kasih nilai bagus, mau nurut ya? Orang nggak sesuai apa yang dijanjikan dengan apa yang diberikan. Ini kebatilan luar biasa pemahaman Jabriyah terhadap umat ini. Maka kata Syekh di sini apa? Wa in kabara as-sabi wa in kabara as-sabi wa salaha lil muamalat wal manasib qala law hadha sultan baladana ya'khudhu al-las min al-habs fayaj'aluhu waziran amira wa ya'khudhu al-kays al-muhsin li shughlihi fayukhalliluhu fi al-habs wa yaqturuhu wa yasribuhu fa idha qala lahu dhalik awhashahu min sultanihi wa ja'alahu ala ghairi thiqatin min wa'dihi wa wa'idihi wa azala mahabbatihi fi min qalbihi wa ja'alahu yakhafuhu makhafata adh-dhalim alladhi ya'khudhu al-muhsin bil 'uquba wal bari'a bil 'adab. Dan bayangkan nih, pemahaman ini jika diberikan kepada si anak ini kan di sekolah seperti itu nih. Ketika dia sudah besar, kemudian dikatakan kepadanya misalkan dia sudah punya kedudukan, bisa bermuamalah, dikatakan kepadanya, ini kalian sekarang punya raja yang dia itu pencuri yang ada di penjara, dia keluarkan diangkat jadi menteri. Kemudian ada orang yang rajin dalam bekerja, mengerjakan pekerjaannya, akan tiba-tiba dibunuh dan disalib. Kira-kira nih kalau si orang anak kecil ini sudah dewasa, dihadapkan dengan kenyataan punya raja yang seperti itu, akan gimana? Takut kepada si raja, nggak ada kepercayaan terhadap janji dan peringatannya, dan akan hilang kecintaan kepada siapa? Kepada si raja. Tiba-tiba bisa dibolak-balik seperti ini. Takut, ini raja nih zalim sekali, yang bisa tiba-tiba memberikan kebaikan kepada apa? Kepada yang berbuat keburukan, dan justru diberikan kebaikan kepada yang berbuat keburukan, diberikan keburukan kepada yang berbuat kebaikan. Seperti itu kan konsepnya mereka. Orang-orang Jabriyah bisa tiba-tiba begitu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, fa'aflasa hadza, kata Syekh Ibnu Qayyim, fa'aflasa hadza al-miskin min i'tiqad qaulil amal nafi'a wa darra fala bi fa'lil khair yata'annas wala bi fi'li syarri yatwahash. Ini akan menyebabkan orang-orang berbuat baik nggak tentram, dan juga dia tidak akan nyaman dari keburukan. Subhanallah. Maka kata Syekh Abdul Qayyim, wa hal min at-tanfiri 'anillah wa tabghidhihi la bi akthar min hadha walau ijtahada al-mulahada 'ala tabghid ad-din wa at-tanfiri 'anillah lama atau bi akthar min hadha. Apakah ada, kata beliau, yang lebih buruk dari pemahaman ini, yang menyebabkan seseorang berpaling dan membenci Allah Subhanahu wa taala? Andaikan orang-orang ateis berusaha untuk menjadikan pemeluk agama membenci agamanya, menjauh dari Allah, tidak akan bisa mendatangkan semisal keyakinan Jabriyah yang mendatangkan ketidaksenangan dari makhluk kepada Rabb. Konsekuensi dari pemahaman Jabriyah itu seperti itu. Konsekuensi kalau kita meyakini bahwa kita ini berbuat ini tidak diberikan pilihan, tidak diberikan alternatif, tidak diberikan kehendak, semua dipaksakan untuk kita lakukan, maka si makhluk ini yang berpikir dari mereka akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga pandangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan negatif. Dan gak ada, kata Syekh Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Qayyim, keyakinan yang lebih parah daripada ini. Bahkan orang-orang ateis saja tidak bisa mendatangkan kebencian dari pemeluk agama terhadap agamanya, ketidaksenangan menganut agama kepada Rabbnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Jabriyah. Sebagaimana dilakukan oleh Jabriyah. Wa sahibu hadhihi at-tariqah yadhunnu annahu yuqarriru at-tauhid wal qadar wa yuruddu ala ahli al-bid'ah wa yansur din. Dan mereka orang-orang yang
memiliki keyakinan ini menganggap bahwa mereka sedang menegakkan tauhid dan memahami tentang takdir, dan mereka sedang membantah kepada para pelaku penyimpangan, dan mereka sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wala amrullah al-aduwwul aqil aqallu dararan sadiqil jahil. Betul sekali yang dikatakan bahwa musuh yang berakal itu akan mendatangkan kemudaratan yang lebih kecil daripada kawan yang jahil. Musuh yang berakal itu akan mendatangkan kemudaratan lebih kecil daripada kawan yang jahil. Nah, ini bahkan di dunia pekerjaan banyak orang begitu, mendingan pelihara pegawai yang yang berakal, yang pintar tetapi kurang benar, daripada yang benar tetapi nggak pintar. Kenapa? Karena kejahilan itu luar biasa, ya. Kejahilan ini efeknya sangat luar biasa. Muncul tuh perkataan itu, yang benar apa? Pilih yang benar dan pintar, ya. Pilih yang benar dan pintar. Tapi kalau suruh milih, mending benar pintar apa milih benar tidak pintar atau pintar tidak benar, milih yang mana? Tergantung pekerjaannya, ya. Jadi kalau ada punya karyawan yang benar tapi nggak terlalu pintar, ya pilih-pilih tuh kalau ngasih kerjaan ke dia. Karena kalau salah sedikit, kalau pekerjaannya berat, efeknya bisa sangat negatif. Ini menandakan apa? Jadi orang ateis itu efek negatifnya lebih ringan kepada kita daripada orang-orang yang punya keyakinan apa? Jabariyah, yang meyakini bahwa manusia itu dipaksakan melakukan sesuatu, tidak memiliki pilihan atas perbuatannya. Wa kutubullah al-munazzala kulliha wa rusuluhu kulluhum syahidatun bi dhiddi dzalik wa la siyama al-Qur'an. Dan semua kitab Allah yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, Taurat, Injil, semuanya, dan semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, semuanya apa yang disampaikan bertentangan dengan keyakinan mereka, keyakinan orang-orang Jabariyah. Falau salaka du'atul maslaka alladhi da'a Allah wa rasuluhu bihi an-nas ilayhi la salaha al-'alam salahan la fasada ma'ah. Andaikan para du'a mengikuti langkah jalan yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajak manusia, maka dunia ini akan baik dan tidak ada kerusakan di dalamnya. Lanjut. فالله سبحانه أخبر وهو صادق الوفي أنه إنما يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat, memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Wala yakhaful muhsin ladaihi dhulman wala habwa wala habma. Dan orang yang berbuat kebaikan enggak usah takut Allah akan menzalimi dia atau menganiaya dia, enggak perlu takut. Wala yakhafu bahsan wala rahaqa. Dan enggak usah khawatir bahwa pahalanya akan dikurangi atau dosanya akan tiba-tiba ditambah. Wala yudhi'u 'amala muhsinin abada. Tidak akan hilang amalan orang yang berbuat kebaikan sedikit pun enggak akan hilang. Wala yudhi'u 'alal 'abdi mithqala dzarratin wala yudhlimuha. Dan enggak akan hilang sebesar biji dzarrah sekalipun dari amalan seorang pun, Allah enggak akan zalim. Harus yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Ya. Allah lipat gandakan tuh amalan apa? Kebaikan. Allah akan lipat gandakan amalan kebaikan, memberikan ganjaran yang agung. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardal jazahu biha wa la yudhimuha 'alaihi. Jika seseorang melakukan suatu amalan, walaupun amalan tersebut kecil, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Wa annahu yujzi bisayyi'ati mithluha wa yusbiquha bit-taubati wan nadami wal istighfari wal hasanat wal masa'ib.
Dan Allah Subhanahu wa taala pun membalas amalan keburukan jika orang berbuat keburukan dengan yang semisal dengannya. Jadi satu dosa, orang ketika berbuat kesalahan dosa diganjar satu dosa. Dan Allah pun menghapus hal tersebut dengan apa? Dengan taubat, penyesalan, istighfar, amalan kebaikan, musibah. Musibah itu menggugurkan dosa. Allah ganjar, orang berbuat dosa Allah catat sebagai satu keburukan. Tapi keburukan ini pun bisa terhapus dengan amalan kebaikan, dengan istighfar, dengan taubat, dan dengan apa? Allah bisa ampuni dengan musibah. Musibah itu salah satu tanda pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yujzi bil hasanati asyra amsalha. Sedangkan perbuatan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wa yudha'ifu ila 700 dha'fin adhafin katsira. Sampai 700 kali lipat bahkan lebih daripada itu. Jadi kebaikan keburukan ada balasannya. Enggak mungkin Allah mengganjar kebaikan dengan keburukan dan keburukan dengan kebaikan. Wa huwa alladhi aslaha al-fasidin wa aqbala bi qulubil mu'ridin wa taba 'ala al-mudhnibin wa hada ad-dallin wa anqadha al-halikin wa 'allama al-jahilin wa bassara al-mutahayyirin wa dhakkara al-ghafilin wa awa al-sharidin wa idza awqa 'iqaban awqahu ba'da shiddati at-tamarrud wal 'utuwi 'alayhi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperbaiki keadaan orang-orang yang berbuat keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memalingkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hati-hati orang yang berpaling menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan orang-orang yang berdosa bertaubat. Allah yang menjadikan orang-orang yang menyimpang mendapatkan hidayah. Allah yang menyelamatkan orang-orang yang binasa. Allah yang mengajarkan orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pandangan kepada orang-orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan peringatan, atau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ingatan kepada orang-orang yang lalai. Dan Allah yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terlantar. Dan jika seseorang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya hal tersebut karena orang itu sudah sangat membangkang dan angkuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kita dalam penyimpangan dapat hidayah, dosa, bertaubat, siapa yang menakdirkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menghukum seseorang, itu sudah sangat luar biasa pengingkaran mereka, pembangkangan mereka dan keangkuhan mereka kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'watil 'abdi ila rujui ilaihi wal iqrar bi rububiyyatihi wa haqqihi marratan ba'da marrah. Sudah angkuh mereka, membangkang ketika mereka diundang kembali, diajak kembali untuk kembali kepada Allah, mengikrarkan tauhid rububiyah dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, berkali-kali enggak mau, angkuh, sombong. Wa utuhi wa hatta idza aysa min istijabati wal iqrar bi rububiyyati wa wahdaniyati akhadahu bi ba'd kufri wa utuhi wa tamarrudi. Maka ketika sudah tidak mempan lagi ajakan, seruan, tetap berpaling, enggak mau nurut, enggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumnya dengan sebagian dari kekufuran, keangkuhan, dan pembangkangan. Mau diambil semua, nggak diukur semua, sedikit dari keangkuhan, kekufuran. Bihaitsu yu'dhiru al-'abda min nafsihi wa ya'tarifu bi annahu subhanahu lam yahkumhu wa annahu huwa zalim bi nafsihi. Dengan hukuman tersebut, hamba yang berbuat kezaliman menyadari apa yang mereka lakukan itulah sebab mereka mendapatkan hukuman tersebut. Sehingga mereka menyalahkan diri mereka sendiri, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyalahkan Allah untuk mendekatkan pemahaman itu. Kadang-kadang guru itu kalau anak ini dikasih tahu sebelum, nah besok ujian, nah belajar, nah besok ujian, nah ini kisi-kisinya, ujian deh, nggak belajar nggak lulus, dikasih remediasi, dikasih lagi remediasi, kasih remediasi. Nah kira-kira ketika sudah berkali-kali dikasih kesempatan, kemudian dia dihukum untuk tidak lulus dalam mata pelajaran tersebut,
Kira-kira si murid akan menyalahkan gurunya, menyalahkan diri dia sendiri. Saya yang tidak belajar. Saya yang tidak belajar. Bapak jadi wasit, ada pertandingan misalkan sepak bola. Bapak jadi wasit, orang melakukan pelanggaran ingatan, jangan keras-keras ya. Jangan keras-keras. 3 kali kasih kartu kuning, kartu terus sampai kartu merah. Kira-kira pemain marah gak Bapak kasih kartu merah? Udah diingetin berkali-kali ya. Dia paling kira makasih, dia akan keluar. Dan ini dalam kehidupan kita, orang itu ketika diberikan hukuman itu sudah diingatkan berkali-kali, diberikan teguran, diberikan petunjuk. Dia hanya mengkau, nggak mau dengarkan apa? Hidayah. Maka ketika dia dihukum, sedikit ditegur, sedikit dihukum, orang yang faham dia akan menyadari bahwa itu adalah kezaliman diri. Makanya Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim, mereka iktiraf, mengakui dosa-dosa mereka. Fasuqan li ashabis sa'ir, jauh dari rahmat Allah bagi para ashabus sa'ir, penduduk neraka. Ngakuin mereka, yang dosa yang salah siapa? Mereka. Enggak ada mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala amman ahlakahum fid dunya annahum lamma rawayati wa hasu bi'adabi qalu ya wailana inna kunna zalimin. Celaka, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim, kembali kepada diri mereka. Karena mereka tahu, mereka sudah berkali-kali diingatkan. Sudah berkali-kali apa? Diberikan teguran. Jadi kalau ketika dapat hukuman, ya, salah mereka menyadari hal tersebut. Wa qala ashabul jannah allati afsadaha 'alaihim lamma ra'awha qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Subhana rabbina, maha suci Rabb kami, inna kunna zalimin, kami termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Bahkan Al-Hasan mengatakan, laqad dakhalun nar wa inna hamdahu la fi qulubihim ma wajadu 'alaihi hujjatan wala sabila. Mereka telah masuk ke dalam neraka dan sesungguhnya pujian mereka ada di dalam hati mereka. Ma wajadu 'alaihi hujjatan wala sabila. Enggak ada hujjah atasnya. Enggak ada. Jadi dalam artian bahkan penduduk neraka pun ketika masuk ke dalam neraka, mereka menyadari itu atas kesalahan mereka. Enggak ada penduduk neraka yang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu mereka sudah diberikan kesempatan untuk itu. Enggak dipaksa untuk melakukan kemaksiatan. Maka kalau keyakinan Jabriyah ini benar, ayat-ayat ini enggak akan ada. Inna kunna zalimin, orang tak berbuat apa-apa, dipaksa, masa dia disebut berbuat? Maka mereka mengklaim diri mereka berbuat kezaliman, orang dipaksa. Maka keyakinan mereka ini, keyakinan Jabriyah ini adalah keyakinan yang batil. Bahkan firman Allah dalam surat Al-An'am, faqutiya dabirul qaum alladziina zalamu, dimusnahkan tuh sampai ke akar-akarnya orang-orang yang berbuat kezaliman. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kira-kira adil kan orang kalau dipaksa untuk melakukan kezaliman, tiba-tiba mereka dimusnahkan? Adil? Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Mereka dimusnahkan sampai ke akar-akarnya karena kezaliman mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. فهذه الجملة في موضع الحال أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه معمولا على ذلك فقطع دابرهم قطعا مصاحبا لحمده. Bayangkan, dan jumlah ini adalah jumlah fi maudhi al-hal al-fardiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka sampai ke akar-akarnya dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala terpuji atas hal tersebut. Ayat ini lihat, faqutiya dabiral qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Mereka dimusnahkan orang-orang yang zalim ini sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Jadi apa yang Allah lakukan ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan manusia dipaksakan untuk melakukan itu, ini bentuk
keadilan Allah? Tidak. Tetapi karena mereka tidak dipaksakan, mereka punya pilihan, mereka diingatkan, mereka diketuk untuk mendapatkan hidayah, tetapi mereka mangkang tetap berada dalam penyimpangan. Inilah sebab kenapa ketika mereka dihukum itu tidak menjadikan pandangan yang tidak adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa qat'un wa ihlakun yuhmadu alaihi Rabbu ta'ala. Dan ini adalah penghancuran, pembinasaan yang Allah dipuji atas perbuatan tersebut. Likamali hikmatihi wa 'adli, karena kesempurnaan hikmah dan keadilan Allah, wa wad'ihi al-'uqubah fi mawdi'iha alladhi la yaliqu bihi ghayruha. فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحد لا تليق العقوبة إلا بهذا المعنى ولا يليق به إلا العقوبة. Maka karena kesempurnaan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menempatkan hukuman di tempatnya, maka penempatan hukuman di tempatnya tersebut menyebabkan orang-orang mengatakan bahwasanya la taliqul uquba illa bihadzal, enggak ada hukuman yang tepat di tempat ini kecuali itu. Wala yaliqu bihi al-uquba, dan tidak tepat baginya kecuali hukuman. Jadi enggak ada yang mengatakan salah nih, kurang hukumannya, kelebihan nih hukumannya, enggak. Emang yang sepantasnya hukumannya seperti ini. Dan ini memang pantas untuk dihukum. Menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di saat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, Allah berfirman wa qudiya bainahum bil haq. Sudah ditetapkan, ditakdirkan bagi mereka dengan hak. Hak, enggak ada kebatilan di dalamnya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dikatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Fa hadatha fa'il al-qaul. Dihapuskan tuh, enggak disebutkan siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Faqila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan disebut siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin tersebut, isy'aran bil umum, menunjukkan kepada keumuman. Wa annal kaun kullahu qala alhamdulillahi rabbil alamin. Semesta alam semua ketika sudah ditetapkan penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, semesta semua mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma syahadu min hikmatil haqqi wa adlihi wa fadlihi, karena mereka semua menyaksikan hikmah Allah, keadilan Allah dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lihadza qala fi haqqi ahli an-nar qila adkhulu abwaab jahannam. Bahkan tentang penduduk neraka dikatakan kepada mereka qila adkhulu abwaab jahannam, dikatakan masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka. Ka'annal kaun kullahu yaqulu dzalik, seakan-akan lafaznya umum nih, seakan-akan semua alam semesta mengatakan masuklah kalian wahai penduduk neraka ke dalam pintu-pintu neraka. Hatta taquluhu a'dhabuhum wa arwahuhum wa arduhum wa sama'uhum. Dan ini dikatakan oleh seluruh alam semesta, bahkan oleh anggota tubuh penduduk neraka sendiri, arwah mereka, bumi dan langit, semua mengatakan apa? Hal tersebut. Artinya apa? Menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk neraka pun mengiyakan hal tersebut. Sudah adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu yukhbiru annahu idza alaka a'dahu anja awliya. Allah di saat membinasakan musuh Allah, di saat yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan wali-wali Allah. Wala ya'ummu bil halaki bi mahdil masyiah. Allah tidak mungkin membinasakan semuanya dengan dalih bahwa semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah tiba-tiba menghukum orang, menyiksa orang. Pasti ada hikmahnya, ada sebabnya. Kalau dia hamba yang taat, dia dapat musibah, itu untuk mengangkat derajatnya, ada hikmah. Di saat dia
di dunia mendapatkan cobaan, dia orang yang taat ini untuk mengangkat derajatnya. Ketika dia tidak taat ini teguran bagi dia. Jadi nggak ada tuh semata-mata, nggak ada alasan, nggak ada sebab, nggak ada hikmah. Ini nggak boleh kita menetapkan hal tersebut. Jabriyah menyimpang karena apa? Karena mereka mengingkari pondasi asalnya, mereka mengingkari hikmah, sebab dan alasan dari apa yang Allah takdirkan. Walamma sa'alahu Nuh najata ibnihi akhbarahu annahu yughriquhu bisu'i 'amali wa kufrihi wa lam yaqul inni ughriquhu bima'dhi masyiati wa iradati bila sababin wala dam. Oleh sebab itu ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi anaknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya karena keburukan amalan anaknya tersebut dan kekufuran anaknya tersebut. Allah tidak mengatakan aku menenggelamkannya karena kehendakku, karena keinginanku semata, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab dan dosa dari anak Nabi Nuh untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah lakukan adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak katakan ini kehendak saya, enggak usah banyak nawar, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya apa? Kenapa ditenggelamkan? Kenapa tidak diselamatkan? Innahu laisa min ahli, innahu amalu ghairu salih. Dia bukan keluarga, amalannya tidak sah. Diberikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhamina subhanahu ziyadat al-hidayah lil mujahidin fi sabili wa lam yukhbir annahu yudhilluhum wa yubtilu sa'yahum. Allah Subhanahu wa taala menjaminkan bertambahnya hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan bahwasanya Allah menyesatkan mereka dan menyia-nyiakan amalan perbuatan mereka. Wa kadzalika dhamina ziyadat al-hidayah lil muttaqin alladziina yattabi'una ridwana wa akhbara annahu la yudhillu illa al-fasiqin alladziina yunqiduna 'ahda Allah min ba'di mitsaqi wa annahu innama yudhillu man athara ad-dhalal wa ikhtarahu 'ala al-huda fayatba' hina idin 'ala sam'ihi wa qalbihi. Allah pun memberikan jaminan bertambahnya hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti Allah, berusaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik, yang mereka berpaling dari janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih mengutamakan kesesatan daripada hidayah, sehingga terpatri pada momentum tersebut terhadap pendengaran dan hati mereka. Sedikit lagi ya. Wa annahu yuqallibu qalba man lam yarda bihudahu idza jaa wa lam yu'min bihi wa dafa'ahu wa raddahu fayuqallibu fu'adahu wa basarahu uqubatan lahu ala raddihi wa daf'ihi lima tahaqqaqahu wa 'arafa. Allah Subhanahu wa taala membalikan hati siapa yang tidak ridha dengan hidayah yang datang kepadanya. Udah diketuk, udah diajak, dia yang berpaling, tidak beriman, bahkan mencampakkan, menolak hidayah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan hatinya, memalingkan pandangannya sebagai bentuk hukuman atas penolakan dan pencampakan dia. Wa annahu subhanahu wa ta'ala fi tilka al-mahala allati hakama 'alayha bil-dhalal wash-shaqa khairan afhamha wa hadaha walakinnaha la taslih li ni'matihi wa la taliqu biha karamatuh. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dalam hati tersebut, jiwa tersebut, bahwasanya orang-orang yang menetap dalam dirinya kesesatan, penyimpangan, memang orang-orang tersebut tidak layak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak mendapatkan hidayah tersebut. Andaikan memang layak hati itu untuk mendapatkan hidayah, Allah akan memahamkannya dan memberikan apa? Hidayah. Makanya kita telah bahas pertemuan 2 atau 3 pertemuan yang lalu bahwa sebab orang tidak mendapatkan hidayah itu 2. Yang pertama, Allah Maha mengetahui bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua, hidayah itu telah mengatuknya tapi dia berpaling dari hidayah tersebut. Wa qad azaha subhanahu al-ilal. Allah Subhanahu wa taala wa aqama al-hujaj. Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan sesuatu yang bisa menjadi alasan bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendirikan hujjah. Wa makkana min asbabil hidayah, telah menetapkan atau memudahkan sebab-sebab manusia mendapatkan hidayah.
wa annahu la yudhillu illa al-fasiqin wa dhalimin. Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik dan zalim. Wa la yaqau illa ala qulubil mu'tadin, dan Allah tidak mempatrikan penyimpangan itu kecuali pada hati-hati orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yurkisu fil fitnati illa al-munafiqina bikasbihim. Allah tidak menimpakan fitnah kecuali kepada orang-orang munafik atas perbuatan mereka. Wa anna ar-rayn, dan juga noda hitam dalam hati, alladzi ghatta bihi al-qulub, yang menyelimuti hati al-kuffar, orang-orang yang kafir, huwa 'ainu kasbihim wa 'amalihim, itu adalah efek dari perbuatan dan amalan mereka. Sebagaimana firman Allah, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran, tinta hitam, noda hitam dalam hati mereka itu. Kenapa bisa ada? Ma kanu yaksibun, atas apa yang mereka amalkan, atas apa yang mereka perbuat. Itu sebab ran itu ada di dalam hati mereka. Wa qala na'alaihi minal yahud, bahkan orang-orang Yahudi, wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'a Allahu 'alaiha bi kufrihim. Mereka kan mengklaim hati mereka tertutup. Ya. Apa di situ ayat artinya, ayat 155? Wa qawlihim qulubuna ghulf. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Nah, sebenarnya Allah telah menyemati hati mereka karena kekafiran. Orang Yahudi bilang hati kami tertutup. Allah telah menguji karena apa? Bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Jadi kalau ada orang yang bilang saya belum dapat hidayah, salah dia. Dia yang gak cari hidayah. Jangan seakan-akan playing victim. Dia pengen dapat hidayah tapi nggak dapat hidayah, nggak boleh. Makanya ketika seorang wanita dia belum berhijab, dikatakan kepadanya, kenapa kamu belum berhijab? Saya belum dapat hidayah. Anda yang tidak mencari hidayah. Kalau Anda mencari hidayah itu dengan kebenaran, Allah tidak mungkin menzaliminya. Jangan playing victim seakan-akan saya ini pengen pakai hijab, cuma belum dikasih hidayah sama Allah. Enggak. Allah telah menutup pintu Anda yang tidak mencari hidayah. Karena banyak sekarang wanita yang playing victim kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak berhijab? Belum dikasih hidayah, doain ya biar dikasih hidayah. Oh subhanallah. Seakan-akan dia udah cari hidayah enggak dapat. Enggak dikasih. Seakan-akan dia dizalimi, wanita lain diberi hidayah dia enggak. Dia pengen banget dapat hidayah. Enggak. Kalau dia betul-betul jujur ingin dapat hidayah, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Ini seseorang harus jujur dengan hati. Makanya kalau ada seorang, Pak kenapa enggak sholat? Saya belum dapat hidayah, doain tapi dapat hidayah. Kamu mah enak dapat hidayah dari Allah. Subhanallah. Ini namanya playing victim terhadap takdir Allah. Nggak boleh seperti ini. Ya, sama kayak lagi viral kan, kenapa mencuri? Namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Ada salahnya benar, tapi ketika dia berbuat salah nggak boleh beralasan seperti itu. Wa akhbara annahu la yudhillu man hada. Allah tidak memberikan hidayah. Allah tidak menyesatkan orang yang Allah berikan hidayah hatta yubayyana lahu ma yattaqi fayakhtaru li syakwatihi wa su'i tabi'atihi ad-dalalu 'ala al-huda wal ghayyi 'ala ar-rasyad yakunu ma'a nafsi wa syaitani wa 'aduwwi rabbih 'alaihi. Allah Subhanahu mengabarkan bahwa Allah tidak menyimpangkan orang-orang yang Allah berikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang harus mereka hindari, mereka jauhi. Kemudian karena penyimpangannya, buruk tabiatnya, kadang-kala mereka memilih apa? Penyimpangan daripada hidayah. Mereka memilih kesesatan daripada hidayah, penyimpangan daripada petunjuk. Maka orang-orang seperti ini dia akan bersama dengan jiwanya, bersama dengan syaitan dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan ada pada kita. Kita mau jemput hidayah, mau ambil hidayah itu, atau mau tetap dalam penyimpangan. Jadi jangan salahkan Allah atas takdir Allah. Jabriyah yang menyalahkan takdir dalam perbuatan dosa mereka, kesalahan mereka itu karena mereka mengosongkan, mengingkari tentang sebab, alasan dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu titik kekeliruan mereka. Makanya dalil itu perlu pemahaman para salaful ummah dalam memahami. Hati-hati ya ikhwah, di zaman sekarang kadang-kala kita lihat orang membawakan dalil, harus dilihat dalil ini pemahaman siapa. Karena kalau tidak,
bisa menyebabkan penyimpangan. Contohnya Jabariyah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk pekan depan tanggal 7 Desember ya. Tanggal 7 Desember itu qadarullah ada kegiatan paginya itu wawancara, harus hadir orang tua murid langsung, anak masuk sekolah itu pukul 8:30 sampai 8:30. Jadi tadi sempat diskusi sama DKM, disuruh dilempar ke Bapak Ibu. Lebih baik dimajukan kajian ke 6:15 sampai 7:15 atau dimundurkan dari jam 9 sampai jam 10. Oh diajukan. Yang bapak-bapak aja ibu kan gak kelihatan ya. Bapak, kalau yang lebih baik dimajukan, ada yang katakan jam 6:15. Yang 9 pinggir. Kita majukan berarti ya. Jam 6:15 kita mulai start ya. Kan subuhnya juga cepat sekarang. Jadi insya Allah pekan depan. Mohon maaf sekali lagi, tadinya awalnya di tanggal 30 November karena ada acara yang minta diundur ke tanggal 7 Desember. Pas diundur, jamnya maju, mau minta diundurnya. Ya, mohon maaf, jadi kajian kita majukan jam 6:15 insya Allah pekan depan ya. Baik. Ini ada pertanyaan. Boleh anda baca dulu. Apakah ada doa untuk berlindung dari ucapan buruk orang tua? Allahu a'lam. Anda tidak tahu ada doa khusus karena seringkali orang tua baik sengaja atau tidak suka mengatakan hal yang buruk. Ini diingatkan, dinasehati dengan cara yang baik. Ya. Misalkan didengarkan kisah Juraij tadi sebagai hadis Nabi SAW. Caranya tapi jangan condong menggurui. Jadi bisa ketika di jalan kita ada rekaman tentang kisah itu, setel sambil dengarkan, itu bukan kita yang bicara. Karena orang tua itu paling tidak suka digurui. Kemudian kepada siapa zakat tahunan, zakat mal itu diberikan? Berikan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fis sabil. Ada 8 kelompok dan gak harus dibagi 8, boleh kepada salah satunya. Untuk orang fakir, untuk orang miskin. Bedanya fakir dan miskin apa? Fakir itu tidak tahu apa yang dapat dia makan hari itu. Miskin punya penghasilan tapi kurang. Anak 10 gaji 2 juta sebulan misalnya. Ada penghasilan tapi kurang. Nah ini miskin. Masyarakat masakin wal amil zakat. Amil zakat ini yang ditunjuk pemerintah, bukan orang buka yayasan kemudian mengklaim jadi amil zakat. Karena banyak sekarang orang buka yayasan, dia mengklaim dialah amil zakat. Jadi mayoritas dari harta zakat ambil dia dulu, sisanya baru dibagikan. Amil zakat ini yang ditunjuk oleh pemerintah. Wal amilina 'alaiha wal mu'allaf, orang yang masih lemah keimanannya, baik baru masuk Islam atau orang yang condong dekat untuk masuk Islam, udah tinggal klik gitu. Nah, boleh untuk diambil. Atau tokoh masyarakat, kepala suku kalau di daerah-daerah yang kira-kira ini kalau dikasih dari uang zakat dia bisa masuk Islam dan kaumnya bisa ikut ke bawah, itu juga masuk dalam kategori mu'allaf. Wa fir riqab, yaitu hamba sahaya. Dan sebagian membolehkan juga tawanan perang untuk mendapatkan zakat. Misalkan ada tawanan perang negara Islam berperang, ditawan, ada kaum muslimin yang ditawan, boleh dibebaskan dengan itu. Wal gharimi, orang-orang yang terlilit utang. Banyak di Indonesia sekarang yang terlilit utang. Masuk negara. Iya, terlilit utang banyak, luar biasa yang terlilit utang. Yang terlilit utang banyak. Itu berapa lama yang lalu ada yang bunuh diri di pasar. Orangnya rajin ibadah, bunuh dirinya di masjid karena terlilit utang. Utangnya tidak terlalu besar, sebetulnya masih banyak hal yang bisa dia jual untuk menutupi utang. Tapi berpikir mungkin nggak mau menyusahkan orang, menyusahin diri sendiri. Kemudian wa fi sabilillah, yang berada di jalan peperangan. Sebagian memasukkan dalam kategori yang menuntut ilmu.
karena itu berperan dengan lisan dan tulisan. Wabnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan safar yang tidak ada bekal untuk pulang. Misalkan bapak-bapak tiba-tiba beres sholat subuh ada orang Tasik misalnya ada di masjid, ngobrol-ngobrol, Pak dari mana? Saya dari Tasik, mau pulang cuma nggak ada ongkos. Nah ini namanya ibnu sabil. Boleh diberikan zakat, dan zakat ini boleh diberikan sebelum waktunya, boleh, tapi tidak wajib. Wajib itu kalau sudah waktunya. Jadi kalau bapak misalkan punya kewajiban zakat 1 Syawal, tiba-tiba bulan-bulan ini nih ketemu orang yang membutuhkan, ada yang terlilit utang, saudara, kawan, mana terlilit utang nih, tolong dong, udah 0 terlilit utang, minta bantu. Boleh bapak niatkan dari uang zakat yang nanti akan bapak bayarkan. Pas hitung-hitungan 1 Syawal ternyata wajib mengeluarkan zakat 20 juta. Udah dipakai 10 juta buat bantu teman yang terlilit utang, tinggal dikurangi, nanti tinggal keluarkan 10 juta lagi. Jangan nanti aja, tunggu 1 Syawal nanti akan keluar. Nggak perlu ditunda, jadi bisa dimajukan. Tapi nggak wajib bapak untuk memajukan, tapi boleh diniatkan untuk bayar zakat, sehingga nanti tinggal dikalkulasikan selisihnya berapa. Pekan kemarin terkait pembahasan takdir, jika takdir yang diterima oleh seorang hamba adalah baik, jika takdir yang diterima seorang hamba adalah baik karena datangnya dari Allah, baik itu takdir yang diterimanya baik atau buruk, ya semua yang menakdirkan adalah Allah. Jika kita menerima takdir yang buruk, apakah kita tetap mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur? Terkadang kita, jika saya tertimpa takdir yang buruk, saya coba istighfar mengampunkan dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan, apakah ini sesuai sunnah? Jadi bisa diartikan misalkan dia tertimpa takdir yang dia dalam kacamata dia buruk, ketahuilah bahwa mungkin ada hikmah di balik itu semua. Yang harus kita lakukan pertama bersabar, fasabrun jamil. Sabar itu apa? Sabar itu menahan lisan dan anggota tubuh untuk tidak melakukan apa yang dimurkai Allah. Jadi jangan menghardik, jangan memukul muka, menampar wajah, jangan. Dengan kita menahan lisan dan anggota tubuh kita disebut sabar. Itu satu poin. Dan bolehkah seseorang beristighfar? Boleh. Dia beristighfar, memohon ampun. Mungkin ada kesalahan dia yang tidak dia sadari, teguran dari Allah. Boleh sekali. Ya. Dan ada tingkatan di atas sabar. Ada itu ridha. Dia terima ketentuan Allah. Ridha. Di atas sabar. Sabar itu tidak mengucapkan perbuatan buruk, tidak melakukan perbuatan itu sabar. Ridha, level di atasnya, menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada level yang lebih tinggi. Apa itu? Bersyukur. Sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Syuraih rahimahullah. Syuraih di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, kan beliau itu bersyukur kalau tertimpa musibah. Ketika ditanya mengapa, beliau katakan karena 4 hal saya selalu bersyukur saat tertimpa musibah. Yang pertama adalah karena saya tidak mendapatkan musibah yang jauh lebih besar. Saya bersyukur. Kaki patah, alhamdulillah masih ada kaki yang satu lagi. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan dua-duanya kaki patah, tapi cuma satu, alhamdulillah. Karena Allah tidak menimpakan musibah yang jauh lebih besar. Itulah kenapa saya harus bersyukur, kata beliau. Ada wafat anaknya satu, alhamdulillah masih ada anak yang lain. Wafat ibunya, ada bapaknya. Wafat bapaknya, ada ibunya. Nggak diberikan musibah yang jauh lebih besar. Itu harus syukur. Yang kedua, kenapa kata beliau saya harus bersyukur? Karena saya mampu untuk bersabar. Berapa banyak orang yang ketika tertimpa musibah dia nggak bersabar. Sabar ini kunci dasarnya tuh saat tertimpa musibah. Kemampuan dia untuk bersabar memerlukan rasa syukur. Karena nggak semua orang bersabar saat tertimpa musibah. Itulah kenapa saya bersyukur, karena saya mampu bersabar. Saya bersyukur mampunya saya bersabar, saya bersyukur. Yang ketiga kata beliau, saya bersyukur karena saya saat tertimpa musibah beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan saya mengharapkan pahala atas doa tersebut. Yang saat tertimpa musibah disunahkan untuk kita mengucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya bersyukur mampu mengucapkan itu. Yang keempat kata beliau,
Saya bersyukur saat tertimpa musibah karena Allah tidak menimpakan musibah dalam perkara agama saya, tetapi Allah menimpakan musibah dalam perkara dunia. Karena berapa banyak orang yang dunianya selamat, akhiratnya hancur. Maka saya bersyukur karena 4 hal itu. Ini level terbaik saat tertimpa sesuatu yang dalam kacamata dia tidak baik. Apakah tempat sholat ada badan masih sama ketika kita masuk, seperti doa masuk keluar masjid dan sholat sunat? Tahiyatul masjid ini hanya diperuntukkan untuk masjid. Dan jika tempat itu menjadi tempat sholat tapi bukan masjid, maka dia tidak berlaku hukum masjid. Ya, misalkan di kantor ada tempat untuk sholat tetapi bukan masjid, maka tidak berlaku hukum masjid. Tidak ada tahiyatul masjid masuk ke dalamnya. Ya. Berbeda dengan musola, karena dalam bahasa Indonesia ini ada kerancuannya nih. Musola itu kan tempat sholat. Kalau di Arab musola itu tanah lapang untuk dipakai sholat istisqa, sholat itu disebutnya musola. Kalau masjid ini musola lebih umum lah kalau di sana. Kalau masjid itu yang dilaksanakan sholat 5 waktu di sana. Kalau masjid jami, masjid besarnya biasanya ada sholat Jumat. Jadi masjid yang tidak ada sholat Jumat pun berlaku hukum masjid selama ada didirikan sholat 5 waktu di dalamnya. Itu berlaku hukum walaupun tulisannya musola. Kayak di Bali banyak masjid tulisannya musola karena izin masjid susah. Betul. Jadi di Bali, orang Bali kalau bikin izinnya musola. Kalau dilihat gedean musolanya daripada masjid kita. Gede, karena izin masjid susah di sana, izin musola mudah. Izin musola mudah, makanya mereka mengakali dengan izinnya musola. Padahal, jadi nama itu nggak berpengaruh. Yang penting ada sholat 5 waktu dan didirikan di sana. Ada imam, adzan, maka itu hukumnya hukum masjid walaupun tidak ada sholat Jumat. Karena di Indonesia sering mengklaim kalau nggak ada sholat Jumat itu bukan masjid, enggak, itu masjid. Walaupun tidak ada sholat Jumat itu adalah masjid. Ini ada pertanyaan tempelan. Iya. Saya 2 pekan lalu bayar pajak kendaraan di salah satu instansi pemerintah setempat. Nah, ada beberapa oknum meminta atau bahasanya pemungutan biaya. Mohon nasihatnya, apa tetap berdosa jika kita memberi? Karena khawatir jika saya tidak keluar uang akan terkendala. Jangan dikasih. Udah aja kita bayar pajak lagi. Dipajakin juga. Enggak, kalau antum bayar, selama antum persyaratan lengkap, antum jalan saja. Enggak akan ada yang bisa mencegahnya. Kekhawatiran ini yang ditanamkan oleh setan. Kalau nggak ngasih nanti dipersulit. Ya, jalan dulu aja tanpa memberi. Kalau nanti antum sudah berhak, ternyata antum sudah berhak untuk dapatkan, ternyata tidak diberi kecuali memberi, maka silakan untuk memberi, itu tidak termasuk riswah. Cuman rata-rata di saat sekarang dia nggak berhak untuk dapat izin itu, tapi dia memberi agar dapat izin. Coba banyak yang nyogok pas bikin SIM, yang nembak pas bikin SIM, itu karena dia memang berhak atau karena dia tidak berhak? Banyak yang belum pernah, emang ujiannya nggak lulus ya. Ada kan ujian teori, ujian kesehatan, ujian teori, ujian praktek. Banyaknya yang menyogok untuk dapat langsung tanpa tes, itu dia udah tes belum? Belum. Dengan dalil bakal dipersulit, dicoba aja dulu. Dan dicoba pun dia gagal, berarti dia memang belum berhak. Kalau dia sudah dites, lulus, kemudian Anda nggak lulus Pak, nah di situ berarti dia meminta uang. Kita boleh untuk memberi sebagai apa? Sebagai jalan untuk mendapatkan hak kita. Kita sudah dites, kita sudah lulus. Kalau ditesnya saja nggak lulus, tentu mau ngasih atas dasar apa? Ini masuk dalam kategori sokokan. Dan biasanya orang kalau lengkap persyaratan, kemudian dia bisa melaksanakan ujian, prakteknya jalannya juga tegak, dan nggak akan ada yang berani untuk. Saya pernah bikin SIM waktu itu, yang diuji praktek 4 orang, yang di stem puluhan, yang difoto ratusan. Itu subhanallah. Tapi udah jalan kan, alhamdulillah lulus juga. Ya.
lulus. Walaupun saya bilang 1% mungkin yang lulus kalau ujian. Mobil ya maksud saya. Kalau motor lebih mudah sekarang. Dulu mustahil ya. Sekarang motor mudah, yang mobil masih sulit sekarang. Tapi alhamdulillah kita ujian lulus juga alhamdulillah. Yang diuji waktu itu ada 4 orang. Yang di stem lulus di kertasnya banyak sekali. Subhanallah. Baik. Kemudian sudah, Pak. Ini saya ada pertanyaan nih. Bisa jawab nanti dapat hadiah. Mau Pak? Sebagai penutup. Ada yang nitip hadiah, maka amanah ini harus diberikan. Tapi syaratnya harus bertanya. Ada yang minyak wangi itu, Pak. Nggak ada merek, jadi nggak ada sponsornya. Bapak-bapak nih, ibu-ibu di atas sulitnya. Bapak-bapak, pertanyaannya Pak, bisa jawab ya. Tadi di awal kita menyebutkan kisah tentang Jurayj, dan kemudian kita menyebutkan tentang tempat ibadah yang dibuat oleh Jurayj. Itu namanya apa? Saya sebutkan berkali-kali tadi. Iya Pak? Sona'ah? Belum tepat Pak. Dikit lagi Pak. Siapa tadi? Soma? Belum tepat. Ya? Soma, betul. Halo. Soma. Masya Allah. Satu lagi. Apa pertanyaannya? Tadi kita sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8. Siapa angkat tangan dulu baru bicara. Siapa orang yang berhak menerima zakat? Iya Pak, foto. Ambil zakat, malah membaca ayat, utang bisa bilang orang yang Fisabilillah yang terakhir Ibnu Sabil. Hasan. Nanti kalau nggak kejauhan, baik nanti kita berikan hadiahnya. Baik kalau gitu bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita tutup kajian kita. Jadi pekan depan insyaallah 6.15 ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.